Hai anak-anakku, apa kabarmu hari ini? Ibu harapkan kamu sehat semua. Baik untuk anak didik kami, sebelum kita memulai pembelajaran, kita buka terlebih dahulu dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Baik untuk anak didik kami, pembelajaran pada saat ini masih di tema 2, subtema 1, yaitu PPKN, dan masih bersama Ibu Astika Hutajulu. Baik untuk anak didik kami, pembelajaran kita laksanakan yaitu makna persatuan dalam perbedaan, nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat, dan juga pelaksanaan nilai-nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan masyarakat, maaf di sekolah dan masyarakat ya. Baik untuk anak didik kami, pembelajaran pada saat ini makna persatuan dalam perbedaan. Jadi dimaksudkan di sini bahwa di Indonesia sendiri adalah bangsa yang memiliki keberagaman ya, memiliki keberagaman yang sangat banyak, baik suku bangsa, budaya, agama dan lainnya. Jadi untuk itu contoh perbedaannya di lingkungan sekitar kita, yang pertama di keluarga besar kita sendiri yang mungkin berasal dari suku yang berbeda, misalnya ada yang beragama Islam ataupun ada yang bersuku Semalungun seperti ibu sendiri ya. Kemudian di lingkunganmu ada tetangga yang berbeda budaya ya. Lalu pada saat ke provinsi lain, mungkin di Jakarta ya lebih luasnya ya, ataupun di Medan, kita dapat mendengarkan bahasa yang berbeda. Lalu di sekolah mungkin ada temanmu yang beragama Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha ataupun Konghucu ya. Kemudian untuk menjaga semangat persatuan dalam perbedaan ini, kita perlu hidup dengan rukun dan sikap-sikap yang perlu ya diperlukan untuk mencapai persatuan dalam perbedaan, dan kita terapkan ya sebagai anggota masyarakat, antara lain peduli. Ini dimaksudkan artinya adalah menyadari bahwa orang lain mempunyai kebutuhan yang berbeda dengan kita dan memahami sikap apa saja yang dapat menyenangkan atau mengganggu orang lain. Kemudian mendahulukan kepentingan bersama. Ini dimaksudkan bahwa kepentingan ya mengementingkan ya atau mendahulukan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan. Dan yang ketiga, toleransi kepada orang lain. Ya, ini dimaksudkan artinya sikap saling ya menghargai ataupun menghormati antara individu walaupun ya terdapat perbedaan. Baik untuk anak didik kami, ada pun manfaat hidup rukun yang kita terima tadi ya, yang kita laksanakan antara lain menciptakan kedamaian, hidup menjadi aman, nyaman, dan tentram, lalu menghindari perselisihan, dapat saling membantu ketika mengalami kesusahan, mempererat persatuan dan kesatuan bangsa. Maka ini juga ya, jadi untuk itu anak didik kami, ini juga ada nilai persatuan dalam perbedaan di lingkungan sekolah yang mungkin kita tidak bisa rasakan pada hari ini ya, untuk hadir di sekolah. Namun ini untuk menjaga semangat persatuan di tengah-tengah perbedaan yang ada, kita perlu memupuk sikap peduli juga, toleransi, dan mendahulukan kepentingan bersama. Lalu contoh kegiatannya ini adalah membantu teman yang kesulitan memahami mata pelajaran, melaksanakan piket kelas yang mungkin sebelumnya sudah pernah kita laksanakan, bermain bersama pada jam istirahat tanpa membeda-bedakan, dan mengumpulkan sumbangan untuk teman yang terkena musibah. Jadi untuk itu manfaatnya juga pasti ada yang diperoleh ya dalam perbedaan tadi. Yang pertama, dapat saling membantu jika ada pelajaran yang tidak dimengerti, suasana belajar di kelas menjadi nyaman, persahabatan menjadi erat, dan membangun kekompakan ketika berolahraga. Jadi untuk anak didik kami, nilai-nilai persatuan ini ya, nilai-nilai persatuan dalam perbedaan ini juga ada di lingkungan masyarakat kita sendiri. Jadi contohnya untuk contoh kegiatan membantu korban bencana alam tanpa melihat latar belakang mereka, mempersilahkan orang lain beribadah sesuai agamanya masing-masing, lalu membantu tetangga yang kesusahan meskipun berbeda suku ataupun agama. Jadi manfaatnya juga ada yang kita peroleh ya di lingkungan masyarakat tadi. Yang pertama, kehidupan masyarakat menjadi aman, tentram, dan damai. Masalah lebih cepat terselesaikan karena semua masyarakat bersatu dan lebih banyak pendapat yang disampaikan ketika bermusyawarah. Jadi untuk anak didik kami, itulah materi yang Ibu sampaikan pada hari ini. Ibu harapkan bisa kamu lebih belajar lagi ya untuk mencari bahannya dari sini, ataupun bisa juga dari referensi dari bukumu di buku tema 2
Jadi untuk anak didik kami dalam penerapannya tadi bisa kita laksanakan dalam tugas ya, yaitu tugasnya ada Ibu berikan di sini 2 bagian. Ya, ayo berlatih. Jadi Ibu harapkan kalian semua dapat mengerjakannya dengan baik dan juga dapat kamu terapkan di lingkunganmu sendiri ataupun di lingkungan masyarakat sendiri, maka manfaatnya juga akan kamu terima. Baik, demikianlah anak didik kami pembelajaran hari ini. Terima kasih dan salam sehat.